Pemirsa, terdakwa pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dituntut 1 tahun penjara. Dan pemirsa, yang menjadi pertimbangan dari jaksa dalam penuntutan ini adalah terdakwa ini bersikap kooperatif selama persidangan dan juga sudah mengabdikan diri selama 10 tahun sebagai anggota kepolisian. Persidangan akan dilanjutkan Senin 12 Juni mendatang dengan agenda pembacaan pledoi dari kedua terdakwa. Dari Jakarta, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan. Sementara itu, penyidik KPK Novel Baswedan menilai ada kejanggalan dalam tuntutan jaksa kepada 2 orang yang menyerang dirinya. Ya, menurut Novel, pemirsa, bahwa apa yang dilakukan dalam proses persidangan ini terkesan aneh dan ini merupakan tindakan kejahatan kelas tinggi. Menurut Novel, kita simak pernyataan berikut ini. Dengan tadi yang saya katakan, tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut 1 tahun penjara, ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu, saya katakan. Kenapa? Kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan, atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang paling tinggi levelnya. Penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan. Ini level yang tertinggi. Bayangkan, perbuatan selevel itu yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun. Dan terkesan penuntut justru malah bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwa. Terkait dengan hal ini tidak. Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penegakan hukum, membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan nampak sekali tidak baik. Oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan. Mana Pak sih? Nggak tahu juga. Ada itu. Mungkin cuma jalan-jalan. Iri. Jam berapa? Sebentar lah. Sengaja ini. Yang ketua, nggak sengaja ya? Iya. Sorry, tidak sengaja Kak. Oh iya betul, tidak sengaja. Iya, ayo deh. Iya. Sorry. Hati-hati ya. Iya, tidak sengaja Kak. Iya, Ayo, sengaja. Iya, ayo deh. Mari. Adek. Sialah, sengaja ini. Iya, sengaja ini. Orang ada duduk. Aduh. Saya yakin mungkin Pak Novel Baswedan mungkin datang juga ke Kopi Joni. Pasti dia nanya, Bang Hotman, kok bisa orang menyiram nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang? Saya nggak paham secara hukum. Ya, itu banyak pertanyaan. Tapi karena saya kebetulan tidak terlalu mendalami kasusnya, tapi memang di IG saya sudah ribuan orang mempertanyakan itu. Jadi minta memberikan komentar. Cuma karena masih proses persidangan, saya belum bisa. Saya yang bodoh masalah hukum konvensional nih Bang Hotman. Yang sulit saya percaya untuk itu nggak sengaja itu bangun pagi itu kan payah Bang Hotman. Masa iya bangun pagi membeli air kerasnya lagi kan? Nah itu. Tapi karena Bang Hotman belum mendalami, saya nggak bisa juga maksa Bang Hotman. Menuntut 2 orang penyerang Novel Baswedan dengan hukuman pidana selama 1 tahun. Apa alasan jaksa memberikan tuntutan yang dinilai ringan? Dalam pertimbangan surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis lalu, jaksa menyebutkan kedua terdakwa tidak sengaja menyiram air keras ke bagian wajah Novel Baswedan. Menurut jaksa penuntut, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan air keras kepada Novel Baswedan. Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat.
Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan ke bagian badan, namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, mata kiri Novel Baswedan cacat permanen dan tidak berfungsi, ujar jaksa saat membacakan tuntutan. Jaksa menyebut dakwaan primer yang didakwakan dalam kasus ini tidak terbukti. Oleh karena itu, jaksa hanya menuntut kedua terdakwa dengan dakwaan subsider. Oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer. Kemudian kami akan membuktikan dakwaan subsider. Dakwaan subsider melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, kata jaksa. Ketika dimintai keterangan seusai persidangan, jaksa mengatakan alasan selanjutnya memberikan tuntutan ringan adalah terdakwa mengakui perbuatannya. Selain itu, kedua terdakwa juga telah meminta maaf kepada Novel Baswedan dan keluarganya. Karena, pertama, yang bersangkutan mengakui terus terang di dalam persidangan. Terus kedua, yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dan dia secara terbuka di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan dan meminta maaf kepada institusi polisi, kata jaksa Ahmad Patoni seusai sidang. Jaksa mengatakan dakwaan primer tidak terbukti karena pelaku tidak memiliki niat dari awal untuk melukai Novel Baswedan. Jaksa mengatakan motif keduanya melakukan teror air keras hanya untuk memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan yang dinilai telah melupakan institusi Polri. Jadi begini, pasal 355 dia harus mempersiapkan untuk melukai orang. Itu sudah ada niat dari awal. Sedangkan di fakta persidangan, pelaku tidak ada niat untuk melukai. Dalam fakta persidangan, para pelaku hanya ingin memberikan pelajaran kepada seseorang, yaitu Novel Baswedan. Dikarenakan alasannya karena Novel Baswedan lupa dengan institusi Polri, menjalankan institusinya, ucap Ahmad selaku jaksa. Kemudian ketika dia ingin melakukan pembelajaran penyiraman ke badannya, ternyata mengenai mata. Maka kemudian pasal yang tepat adalah di pasal 353 perencanaan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Berbeda dengan pasal 355, kalau pasal 355 dari awal dia sudah menarget dan dia melukai sasarannya. Sedangkan ini dia tidak ada untuk melukai, kata para jaksa. Tentu saja tuntutan yang sangat ringan ini mendapatkan reaksi yang sangat keras dari rakyat Indonesia. Bahkan di Twitter tagar tak sengaja menjadi trending untuk menyindir kejaksaan yang menuntut terlalu ringan, bahkan tidak masuk akal. Jadi gimana pendapat kalian? Apakah hukum di Indonesia masih bisa dipercaya? Mengingat Pak Novel Baswedan dilukai karena sedang menyelidiki kasus korupsi yang sangat besar. Apakah menurut kalian cukup adil jika hanya diberikan 1 tahun penjara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan sopan dan beradab ya. Jangan lupa juga di-share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi penting ini guys. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Kim, saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Lo kok ada tukang bakso? Saya nggak suka sama Novel karena dia pengkhianat. Woi. Pasca ditangkapnya 2 orang polisi aktif terduga pelaku penyiraman air keras terhadap dirinya,
Novel menganggap motif balas dendam tersangka pada penyerangan sangat mengada-ngada. Menurutnya dia tidak memiliki masalah dengan orang lain, apalagi kedua tersangka tersebut. Saya pada pokoknya, saya ingin tanggapan disampaikan dari kuasa hukum. Saya tidak ingin komentar. Saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal. Ketika dikatakan bahwa motif penyerangannya masalah pribadi, saya katakan itu aneh atau lucu lah. Jadi saya kira jangan lupa proses itu harus mendasari dari objektif fakta-fakta yang ada. Jadi saya kok agak melihat kejanggalan ketika motif disampaikan seperti itu. Ya, saya kira itu aja. Lebih lanjut dengan kuasa hukum. Kalau dua orang yang dirilis sama Saya nggak kenal, saya nggak tahu, saya nggak punya utang sama dia, seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya ingin memberikan statement beberapa hal terkait dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum berhubungan dengan serangan kepada saya yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang pertama tentu saya setelah melihat berita di media bahwa penuntut umum menuntut kepada kedua terdakwa dengan tuntutan 1 tahun penjara dan disampaikan juga pasal yang disangkakan dalam tuntutan itu adalah pasal 353 ayat 2. Di sana saya yang pertama memang apa yang saya katakan sebelumnya bahwa ini banyak kejanggalan semakin memperlihatkan. Tentunya secara pribadi saya sejak awal serangan saya sudah pernah mengatakan bahwa saya tidak ingin serangan kepada saya ini mengganggu saya dalam berjuang memberantas korupsi ke depan. Oleh karena itu saya memilih jalan untuk bersabar dan tidak menuntut kepada siapapun. Walaupun demikian tentunya demi kepentingan penegakan hukum, kepentingan keadilan, kepentingan kemanusiaan, tentu menuntut agar siapapun penyerang itu harus diungkap adalah suatu hal yang wajib saya lakukan. Tapi bukan sekedar masalah dendam untuk membalas. Tapi belakangan ketika saya melihat proses penyidikan berjalan, proses di penuntutan yang diawali dengan dakwaan dibacakan di persidangan, hingga terakhir kemarin tuntutan disampaikan oleh jaksa penuntut, semakin meyakinkan kepada diri saya bahwa ada yang tidak beres di sana. Setiap proses dilakukan, saya bersama dengan tim kuasa hukum, koalisi sipil, menyampaikan kejanggalan-kejanggalan ke publik, agar ini bisa dipantau dan dilihat. Kenapa ini terus saya lakukan itu? Karena pada dasarnya saya meyakini dengan sejelas-jelasnya serangan ini bukan hanya serangan kepada diri saya, tapi serangan ini dilakukan karena saya melakukan tugas memberantas korupsi. Ini adalah upaya serangan kepada upaya pemberantasan korupsi yang luas, baik itu terhadap KPK maupun siapapun. Bahkan saya melihat upaya ini upaya untuk menakut-nakuti atau mengancam kepada orang yang berani dengan lugas, dengan tuntas untuk berjuang memberantas korupsi. Tentu ini tidak boleh dibiarkan. Saya melihat ini sebagai hal yang serius. Terkait dengan tadi yang saya katakan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut 1 tahun penjara, ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu saya katakan. Kenapa? Kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang paling tinggi levelnya. Penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan. Ini level yang tertinggi. Bayangkan, perbuatan selevel itu, yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun. Dan terkesan penuntut justru malah
bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwa. Ini suatu hal yang tentu harus diprotes, harus dikritisi. Saya menyampaikan hal ini tentunya tidak serta-merta bahwa emosional terkait dengan hal ini, tidak. Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penegakan hukum, membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan tampak sekali tidak baik. Oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau pola-pola seperti ini tidak pernah dikritisi, tidak pernah diprotes dengan keras, dan kemudian Presiden juga membiarkan, saya sangat meyakini bahwa pola-pola demikian akan mudah atau banyak terjadi kepada masyarakat lainnya. Walaupun faktanya kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang menjadi korban dari ketidakadilan, dari proses penegakan hukum yang bermasalah, yang sudah terjadi. Tapi apakah kita mau abaikan? Apakah kita mau biarkan? Padahal apabila kita lihat penegakan hukum adalah faktor penting untuk kemajuan suatu bangsa. Kita melihat bagaimana upaya dari pemerintah untuk membangun di semua bidang. Bidang ekonomi, bidang politik, sosial, dan lain-lain. Tapi apabila penegakan hukumnya bermasalah, proses penegakan hukum, sistem penegakan hukum, dan bagaimana realisasi penegakan hukum di masyarakat itu ternyata bermasalah, maka kita sulit sekali untuk bermimpi sektor-sektor lain bisa menjadi baik. Dan ini faktor yang paling penting. Bahkan dalam proses upaya memberantas korupsi, masalah penegakan hukum itu menjadi hal yang penting sekali. Tentunya yang saya katakan ini hal yang hal yang komprehensif, hal yang lebih luas, dan saya berharap kita semua bisa melihat ini sebagai permasalahan. Sekali lagi, saya tidak hanya melihat ini dari kepentingan saya pribadi, tapi saya melihat ini sebagai kepentingan semua orang, terutama karena serangan kepada saya ini adalah upaya untuk menyerang pemberantasan korupsi. Dan ini berbahaya. Bahkan kalau kita lihat di era-era belakangan ini, pemberantasan korupsi di Indonesia sedang menjadi masalah yang sangat luar biasa. Bahkan kita tahu dengan terang benderang upaya penghambatan, upaya penghadangan dilakukan dengan masif. Di tengah banyaknya potensi-potensi korupsi, bahkan perbuatan-perbuatan korupsi yang terjadi. Tentunya keprihatinan ini adalah keprihatinan kita semua, dan sekali lagi saya sangat prihatin dengan adanya proses persidangan yang sekarang sudah masuk di masa penuntutan yang berlangsung seperti itu. Keprihatinan ini bukan pertama kali, tapi sudah saya sampaikan berulang kali, dan ini sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Saya kira apakah ke depan situasi itu akan berubah, apakah kemudian prosesnya akan menjadi baik, bagi saya yang penting adalah saya tetap akan berikhtiar untuk berbuat. Saya akan melakukan protes-protes sebagaimana mestinya dengan cara-cara yang benar. Karena apabila nanti hal itu tidak terjadi, bagi saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan apabila prosesnya putusan kemudian berjalan seperti keadaan sekarang, maka itulah potret dari penegakan hukum di Indonesia, dan ini harus menjadi keprihatinan kita semua. Bagi saya ingin mengajak semua kalangan masyarakat untuk bisa mengkritisi hal seperti ini. Baik kasus ini maupun kasus-kasus lain yang menunjukkan ketidakadilan, menunjukkan suatu perbuatan yang menggambarkan potret penegakan hukum yang compang-camping. Oleh karena itu, dengan semangat upaya memberantas korupsi yang baik ke depan, tentunya saya mengajak kepada semua kawan-kawan yang berjuang untuk memberantas korupsi untuk tetap berani dan konsisten. Karena orang-orang yang terlibat dalam perilaku korupsi, koruptor dan kawan-kawannya
mereka berharap kita semua takut dengan kejadian ini. Kita semua menjadi melemah dan kemudian mereka bisa dengan semaunya sendiri merampok dan menjarah uang rakyat, harta dari bangsa dan negara. Saya kira itu hal yang menjadi concern bagi saya. Dan sekali lagi, kejanggalan demi kejanggalan yang saya catat, saya umumkan ke media, kepada publik setiap waktu dan setiap tahap, itu semakin tergambar. Dan ini semua saya minta untuk menjadi perhatian dan kita menjadi catatan bagi kita semua. Semoga ini bisa menjadi upaya perbaikan. Saya tidak tahu perbaikannya akan seperti apa, tapi tentunya dalam kesempatan ini saya juga mendesak kepada Bapak Presiden, apakah masih tetap akan membiarkan, apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini. Bukankah sejak awal Bapak Presiden memberikan perhatian soal ini, tapi kemudian mempercayakan kepada aparatur yang sedang bekerja? Bukankah sudah sangat cukup alasan untuk menunjukkan bahwa aparatur bekerja dengan bermasalah di sana-sini? Saya kira itu ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiram Pak Novel Baswedan cuma dihukum setahun. Gue rasa abis ini dia bakal diangkat jadi duta air keras. Wedus. Gawat nih. Kasus copyright di Indonesia ini memang harus benar-benar diperhatikan, harus dipelajari banget. Ada kasus apa, Nok? Ini kasusnya Pak Novel Baswedan. Terdakwa cuma dituntut 1 tahun karena alasannya nggak sengaja. Hah? Kok gue disiram aja? Sorry, Nok. Nggak sengaja. Gawat nih. Novel Baswedan. Udah, ya. Cuma 1 tahun. Basah lagi. Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis sholat subuh, ada yang lempar air mineral ke wajah gue. Basah deh semua. Tapi orang itu udah minta maaf, friend, karena dia tidak sengaja niatnya membuang sampah air mineral. Dan itu air mineral, nggak masalah, muka gua nggak cacat. Tapi ini sengaja bawa dari rumah air keras untuk celakain orang lain. Ini sudah jelas niatnya benar-benar ingin mencelakain orang lain. Dan orang itu juga cacat permanen. 3 tahun berlalu, ternyata setelah ditangkap dihukum setahun, friend. Sama dengan yang ngomong idiot. Udah deh, sabar ya Bang Novel, Masya Allah. Hanya Allah yang maha adil. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, Allah maha melihat. Dan balasan Allah sangat cepat, tepat, dan tidak akan pernah meleset. Yakinlah, hukum Allah seadil-adilnya. BPJS lu taikin, listrik lu taikin, jam sostek terus tiap bulan. Banyak orang di PHK, hukum tumpang tindih nggak jelas. Yang ulama cuma ngadain maulid lu taruh Nusa Kambangan. Buronan Novel Baswedan cuma lu penjara 1 tahun. Ada lagi Guram Tapera. Lu pemimpin apa pemalak? Mikir bego. Tinggal di negaraku tercinta, mantap hukumnya. Bila engkau lantang bersuara kriminalisasi, siram mata orang sampai buta, setahun saja